Nama kakak Sapna Paulina Bolita. Nama kakak Jelita Gula. Di sini kami akan menampilkan video mengenai lingkungan. Selamat menyaksikan adik-adik. Nah, adik-adik, kita akan membahas mengenai lingkungan. Pasti adik-adik bertanya mengenai lingkungan. Apa sih itu lingkungan? Nah, di sini kakak akan menjelaskan mengenai pengertian lingkungan. Lingkungan adalah tempat tinggal manusia, tumbuhan, dan hewan, di mana lingkungan bagi manusia itu untuk melakukan kegiatan sehari-hari, seperti bermain, belajar, dan berkumpul bersama teman-teman. Bagi hewan, lingkungan itu sebagai tempat tinggal mereka untuk bertumbuh, mencari makanan, serta memperbanyak keturunan, seperti kucing, anjing, ayam, bebek, dan lain sebagainya. Bagi tumbuhan, lingkungan itu sebagai tempat bertumbuh untuk memperbanyak macam-macam tumbuhan, seperti bunga, pohon, rumput, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu jenis lingkungan berdasarkan proses terbentuknya. Jenis lingkungan berdasarkan proses terbentuknya terdiri dari lingkungan alami. Tahukah adik-adik apakah itu lingkungan alami? Lingkungan alami adalah lingkungan yang tidak dibuat oleh manusia. Contohnya matahari, air, udara, dan angin. Di sini kakak akan menjelaskan kepada adik-adik semua apakah itu matahari. Matahari adalah salah satu jenis sumber daya alam yang tidak terbatas atau tidak akan habis, sehingga kita sebagai manusia dapat menggunakannya secara terus-menerus. Matahari ini sangat memberi banyak manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Manfaat dari cahaya matahari yaitu 1. Matahari memberi sumber penerangan bagi dunia, sehingga pada saat pagi dan siang kita dapat melihat cahaya matahari. Dengan bantuan dari cahaya matahari, kita dapat melakukan kegiatan kita sehari-hari, seperti pergi ke sekolah, bermain bersama teman-teman, jalan-jalan bersama dengan orang tua, dan lain sebagainya. Yang kedua, cahaya matahari dapat kita gunakan untuk mengeringkan pakaian yang sudah kita cuci. Dan yang ketiga adalah cahaya matahari juga sangat berguna bagi kehidupan para petani, terutama bagi para petani yang mempunyai sawah, di mana hasil dari panen padi mereka akan mereka keringkan di bawah sinar matahari, agar padi tersebut menghasilkan beras yang akan kita masak menjadi nasi yang selalu kita makan setiap hari. Nah, adik-adik, sekarang kalian telah mengetahui apakah itu matahari dan juga manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, kakak akan menjelaskan kepada adik-adik semua apakah itu air. Air adalah sumber daya alam yang sangat dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Air memiliki jumlah yang sangat banyak, sehingga manusia juga dapat menggunakannya secara terus-menerus. Tahukah adik-adik manfaat dari air? Manfaat dari air yaitu 1. Untuk kita minum. Air jika kita minum akan memberi kesegaran dan juga kesehatan bagi tubuh kita. Yang kedua yaitu air juga dapat kita gunakan untuk menyiram tanaman. Yang ketiga, air bisa kita gunakan untuk menyuci, seperti menyuci pakaian, piring, serta sepeda kita yang sudah kotor. Dan yang keempat itu, air juga dapat kita gunakan untuk mandi agar tubuh kita tetap bersih dan terhindar dari segala penyakit. Nah, tentunya adik-adik semua sudah mengetahui apa itu air dan manfaatnya. Selanjutnya ada yang namanya udara. Nah, udara ini adalah salah satu sumber daya alam yang digunakan oleh manusia untuk bernapas. Udara tidak dapat kita lihat, tetapi dapat kita rasakan di mana saja, baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Tahukah adik-adik, ketika kalian bermain di luar rumah, tentunya adik-adik membutuhkan yang namanya udara, yaitu dengan cara bernapas. Bukan hanya itu saja, saat adik-adik bermain balon, adik-adik juga membutuhkan yang namanya udara. Ketika adik-adik meniup balon, balonnya tersebut akan membesar atau mengembang.
Yang menyebabkan balon tersebut membesar atau mengembang itu karena adanya udara yang dihasilkan dari udara yang sudah adik-adik hirup lalu dihembuskan melalui mulut. Selanjutnya ada yang namanya angin. Angin adalah udara yang bergerak yang menghembuskan suatu benda-benda yang ada di sekitar kita. Angin memberi kita kesejukan. Angin ini sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saat adik-adik bermain layang-layang, tentunya membutuhkan yang namanya angin, supaya layang-layang kalian tersebut bergerak di atas udara. Selanjutnya adik-adik, yaitu jenis lingkungan berdasarkan proses terbentuknya. Yang kedua adalah lingkungan buatan. Tahukah adik-adik apakah itu lingkungan buatan? Nah, di sini kita akan membahas apa itu lingkungan buatan. Lingkungan buatan adalah lingkungan yang dibuat oleh manusia. Contohnya taman, sekolah, gereja, dan perpustakaan, serta banyak lagi. Di sini kakak akan menjelaskan pada adik-adik semua apakah itu taman. Taman adalah tempat yang sengaja dibuat oleh manusia untuk bermain, berolahraga, serta menghirup udara segar. Manfaat taman adalah untuk memperindah lingkungan sekolah dan membuat adik-adik sekalian terasa nyaman saat bermain. Nah, yang kedua, sekolah. Sekolah adalah tempat kita untuk belajar agar kita menjadi pintar. Sekolah sengaja dibuat untuk menjadikan anak-anak bangsa menjadi orang yang pandai. Nah, manfaat sekolah itu adalah agar kita bisa mendapatkan ilmu, supaya nanti ketika kita sudah besar, kita jadi tahu kalau ilmu itu berguna untuk mencari kerja dan supaya kita semua menjadi sukses. Nah, yang ketiga itu gereja atau tempat ibadah. Gereja atau tempat ibadah adalah tempat kita beribadah dan berterima kasih pada Tuhan Yang Maha Esa. Di gereja juga bisa membantu adik-adik semuanya untuk bersama-sama dengan teman-teman memuji Tuhan dan berdoa pada Tuhan. Nah, di gereja juga diajarkan untuk tidak berkelahi dengan teman, namun untuk bersatu dengan teman dan tidak boleh berbohong pada orang tua. Nah, yang keempat adalah perpustakaan. Adik-adik tahu tidak kenapa perpustakaan dibangun? Kakak akan menjawab, perpustakaan dibuat untuk tempat menyimpan buku. Nah, buku di perpustakaan dibuat agar adik-adik ingin mencari buku supaya lebih gampang. Nah, di perpustakaan juga terdapat banyak buku-buku yang bisa adik-adik baca dan menambah ilmu adik-adik sekalian. Selanjutnya adik-adik yaitu menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan. Yang pertama itu kelestarian hewan. Kita perlu menjaga kelestarian hewan di dunia ini karena hewan salah satu keseimbangan ekosistem di alam liar, dan juga Indonesia ada banyak jenis hewan yang membutuhkan alam untuk keseimbangan ekosistem. Jika salah satu jenis hewan mengalami kelangkaan atau punah, maka ragam jenisnya bisa berkurang. Nah, kita sebagai manusia yang punya akal budi, kita harus melestarikan hewan langka agar keanekaragaman hayati kita tetap terjaga. Selain itu, pelestarian tumbuhan juga penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem kita. Nah, adik-adik, selanjutnya yaitu manfaat lingkungan. Di sini ada 4 manfaat lingkungan yang akan kakak jelaskan. Yang pertama itu memberi sumber kehidupan bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Maksudnya adalah lingkungan menyediakan segala yang dibutuhkan oleh manusia, hewan, tumbuhan agar dapat bertahan hidup. Yang kedua, lingkungan menyediakan tempat tinggal bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Maksudnya adalah lingkungan merupakan tempat bagi manusia, hewan, dan tumbuhan untuk melakukan segala kegiatan-kegiatan mereka. Selain itu, lingkungan juga dapat menjadi tempat berlindung dari segala mara bahaya yang akan mengganggu aktivitas yang dilakukan oleh makhluk hidup tersebut. Ketiga, yaitu menyediakan makanan bagi hewan, manusia, dan tumbuhan. Maksudnya adalah manusia, hewan, dan tumbuhan mendapatkan makanan dari lingkungan karena di lingkungan segala kebutuhan makanan telah tersedia, sehingga makhluk hidup tinggal memanfaatkannya untuk menjadi sumber makanan bagi mereka. Keempat, menyediakan air, udara, angin, dan matahari supaya manusia, hewan, dan tumbuhan dapat bertahan hidup. Maksudnya adalah dengan adanya udara, makhluk hidup dapat bernafas.
adanya air, makhluk hidup dapat minum, adanya angin, makhluk hidup dapat merasakan sejuk, adanya matahari, bumi akan terasa hangat dan makhluk hidup juga tidak merasakan kedinginan.